Halo sahabat channel Harapan Baruku, transmigrasi UPT Saluandeang, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ya. Ini video ini lanjutan pas kemarin suami survei lahan usaha. Hari ini isi video dan juga keterangan nanti tidak sama ya. Sambil teman-teman lihat nih seperti apa sih jalannya menuju lokasi lahan usaha, sambil teman-teman bisa luangkan waktu untuk mendengar beberapa barang-barang yang penting dibawa saat transmigrasi. Siapa tahu nanti teman-teman yang udah daftar atau yang ingin transmigrasi jadi punya referensi kira-kira barang apa aja yang perlu dan tidak perlu, yang didapat dan tidak didapat di sini gitu ya. Tapi tentunya ini semua berbeda ya, karena tiap daerah kan pasti ada perbedaan gitu ya. Tapi kurang lebihnya kalau menurut aku sih ini penting, garis besarnya lah sama ya. Kalau aku pribadi kemarin sebelum berangkat, waktu udah diinfo dari dinas ya, 1 bulan sebelumnya itu kan udah ada info kalau mau berangkat di tahun ini. Jadi kami benar-benar mempersiapkan barang bawaan ya, sekecil apapun aku list ya, biar nggak tertinggal. Hanya saja di keluargaku itu kendalanya adalah bagasi ya, karena kami kan 1 kakak 3 orang. Nah, bagasinya itu satu tiket itu kemarin diinfo dari dinas dan juga provinsi itu 15 kilo ya, jadi 15 kali 3 plus free bagasi berapa, 20 plus free bagasi 20, terus kabinnya 7 ya, masing-masing tiket gitu. Ternyata setelah sampai sini, ternyata teman-teman dari kabupaten lain itu ini bagasinya itu per tiket itu 20 kilo ya. Sedangkan kemarin aku sudah sempet cek ya di Traveloka tiket gitu ya, memang bagasinya itu 20 kilo. Tapi dari dinas provinsi Jogja itu bilangnya 15 kilo. Jadi aku ngerasa 15 kiloku ini terbuang sia-sia. Harusnya aku bisa bawa barang lain yang penting. Ini jadi kemarin itu waktu di transito barangku itu aku sortir lagi ya, karena pas nimbang itu ada lebih gitu. Beberapa barang itu harus aku kirim ke tempat orang tuaku gitu ya, karena di Jogja kami nggak ada keluarga, nggak ada saudara gitu. Nah, kemarin juga aku salah satunya ya, barang-barang yang penting menurut aku nih, kayak perlengkapan dapur itu ya. Kalau ibu-ibu ya yang aku bawa itu ya, centong itu kan nggak dapat ya, dari di sini itu di transmigrasi nggak dapat, itu kan kecil, bawa lah ya. Terus kayak serok gitu ya, serok penggorengan itu juga nggak dapat tuh, aku juga bawa tuh kecil gitu, aku bawa lah. Cobek juga aku bawa yang kayu. Aku bawa juga itu kayak hanger baju, terus tali jemuran aku bawa, terus paku kayu itu aku bawa kurang lebih 1 kilo. Palu aku juga bawa, tang aku bawa, terus beberapa alat pertanian kami juga bawa ya, walaupun di sini dapat. Terus juga kami juga bawa beberapa benih bibit sayuran dan juga buah. Bibit sayuran ini wajib ya bawa sendiri, walaupun nanti dari dinas tujuan kita transmigrasi itu dapat,
tapi hanya 3 bungkus tuh ya. Jadi kalian harus bawa sendiri banyak-banyak, kalau bisa banyak bawa sebanyak mungkin, karena pas sampai di lokasi transmigrasi kita tidak tahu belinya di mana, kita otomatis juga ada perbedaan harga juga ya. Selain itu ya, aku juga bawa tuh sikat baju, sikat kamar mandi, itu aku bawa ya, yang bisa dibawa itu aku bawa. Ibaratnya persediaan untuk 2-3 bulan ke depan, seperti sabun, sampo, apalagi yang punya anak kecil otomatis kan pasta giginya beda, itu harus ada gitu. Terus spons cuci piring aku juga bawa sendiri ya, dari rumah itu bawa beberapa. Terus kayak obeng, tespen, itu penting. Kalau yang bisa ini motor, bawa peralatan motornya itu juga lebih bagus lagi, karena di tempat transmigrasi itu apa-apa mahal otomatis ya. Terus juga kita belum tahu tempatnya di mana, belinya di mana gitu. Terus ini obat-obatan itu dapat ya, kemarin dari dinas juga dapat, dari provinsi dapat. Tapi aku pribadi juga mempersiapkan sendiri stok obatnya. Apalagi jika di keluarga kalian ada punya riwayat sakit tertentu, otomatis teman-teman harus sedia nih obat-obatan. Kata apotek itu jauh ya, ada pusto, tapi bukanya ya kadang tugasnya ada, kadang tidak gitu. Terus obatnya juga tentunya berbeda ya. Kalau contohnya suamiku ada ini darah rendah, jadi aku stok sangobion itu banyak. Terus kayak anak itu ada obat cacing, ada laktobi dan semacamnya, itu pokoknya kita lengkapi, karena yang tahu keluarga kita ya kita sendiri. Jadi kita usahakan kita persiapkan sedemikian rupa, karena namanya di tempat baru itu kita tidak tahu, kita belum toleransi dengan bakterinya. Contohnya aku saat ini itu aku kena gatal-gatal ya, katanya sih alergi airnya ya. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu sembuh ya. Lanjut ya, barang-barangnya. Iya, kayak terenan itu kan nggak dapat, tapi di sini kan banyak kayu, teman-teman bisa manfaatin itu ya. Kalau aku bawa parutan itu ya, yang dari kayu itu, jadi dia multifungsi, bisa buat telenan, bisa juga buat marut kelapa atau singkong gitu ya. Terus lanjut ya, kalian juga bawa nih bumbu-bumbu, karena di sini itu harganya mahal ya. Karena mungkin ya jauh juga kan, tapi ya untuk persediaan 2-3 bulan sambil kita nanam-nanam, sambil kita punya penghasilan, setidaknya kita bisa mengurangi pengeluaran gitu ya. Kayak Royco misal, teman-teman ya biasa pakai Royco, beli stok yang kemasan besar sekalian 2 atau 3 gitu. Kalau yang pakainya misalnya MSG kayak gitu, misal kayak Miwon atau Sasa, beli aja yang kemasan besar, stok 2 atau 3. Terus merica, terus juga ketumbar, intinya bumbu-bumbu yang biasa teman-teman gunakan bawa ya. Santan bawa aja yang bubuk, aku sih kemarin seperti itu ya, untuk karena tempat biar praktis, karena kan bagasiku mepet nih. Terus juga bawa ini makanan matang yang awet gitu ya, kayak abon, apalagi yang punya anak-anak ya, abon. Terus juga kemarin anakku request orek tempe, terus bawa sosis, itu lumayan membantu juga. Atau teman-teman bisa bawa bumbu-bumbu yang bumbu-bumbu jadi, itu juga bisa juga. Pokoknya itu di seminggu pertama itu sangat membantu sekali kalau teman-teman nggak mempersiapkan barang-barang ya. Walaupun kelihatannya kecil sepele, tapi kalau
sampai di tempat transmigrasi teman-teman nggak sedia itu ya, itu apa ya, pengeluaran kalian tuh akan besar gitu, membengkak. Nih contohnya ya, kalau apa ya, sikat kamar mandi kita bisa beli tuh biasanya 5.000, di sini tuh bisa jadi 40.000, apalagi teman-teman transmigrasi baru ya, seperti itu. Jadi kita persiapkan semuanya sedemikian rupa, sebisa mungkin uang saku yang kita dapat itu kita manage sedemikian rupa agar nanti untuk bibit atau untuk beli motor kendaraan semacamnya. Terus teman-teman juga bisa nih, misal udah turun dari pesawat menuju ke lokasi transmigrasi, kalian bisa minta waktu untuk mampir di pasar atau semacamnya untuk beli kayak deterjen, bawang merah, bawang putih. Pokoknya itu kita persiapkan sedemikian rupa ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah support channel ini. Semoga teman-teman semua tuh sehat dan bahagia. Dan harapannya semoga dengan channel ini bisa menjadi tambah wawasan teman-teman, jadi referensi teman-teman yang mau ikut transmigrasi atau mau berangkat transmigrasi di tahun 2025 ini. Dan siapa tahu juga teman-teman yang di luar sana ada saudaranya yang ada di transmigrasi di Saluande yang sini ya, siapa tahu bisa kesepil, bisa mengobati rasa kangennya ya. Dukungan dari teman-teman mulai dari like, komen, dan subscribe itu sangat membantu banget untuk channel ini, untuk pertumbuhan channel ini ya. Ngomong-ngomong ini sudah di akhir video, dan ini juga teman-teman transmigrasi udah mau sampai di tujuan lahan usaha ya. Itu lahan usahanya ada yang di atas ini ya. Bagaimana? Sudah menikmati naik turun gunung, lewati sungai, lewati air terjun ya. Pasti seru sekali ini. Kemarin bapak-bapak ini berpetualang ya, sambil piknik ceritanya ya, healing. Sampai ketemu di video selanjutnya.